lebih banyak mainnya. Ya nggak seperti itu, karena ada tujuan masing-masing dari setiap stage yang akan dimainkan tentu ke Super Sunday-nya. Ya, plus juga kan kalau di Last Chance ini kan sebenarnya udah di-categorize ya, tim-tim yang poinnya nanggung gitu. Ibarat kata dari 24 tim ini adalah 16 tim yang sebenarnya nggak perform-perform banget. Jadi lebih besar apresiasinya kepada top 8 yang langsung dari group stage. Betul. Dan untuk di Super Sunday juga setiap minggunya mereka memperebutkan kembali hadiah. Dari peringkat 1 sampai peringkat 16 semuanya dapat hadiah. Peringkat 1 lagi-lagi 2.000 US dollar. Jadi banjir hadiah sebenarnya buat PMSL kali ini ketika lu bisa dapat kesempatan buat main, menurut gua nggak boleh disia-siain sih buat di PMSL. Maksimalkan banget ya, dan menurut gue yang lebih luar biasa adalah, dan ini kenapa gue harapkan ada kembali lagi di Indonesia, Jel. Karena seperti ini kan juga membuka gerbang dari tourism, ya kan? Kan nggak mungkin mereka cuma ada di venue dan juga hotel misalnya kan. Dari hotelnya aja sendiri mereka bisa menceritakan kegiatan di sana, ya kan? Atau mungkin mencoba kuliner-kuliner di sana. Karena menurut gue ketika berbicara e-sport dan entertainment itu sebenarnya bisa di-expand lebih luas lagi. Jadi kalau bisa di Indonesia lagi PMSL, which katanya disampaikan 50% katanya, ya kan, nanti di fall berarti ya, di season terakhir di tahun ini, itu akan sangat-sangat luar biasa menurut gua. Apalagi kehausannya para viewer Indonesia akan offline lagi atau LAN event lagi, itu pasti akan sangat terbayarkan. Benar-benar bisa meningkatkan devisa negara juga. Keren. Asal jangan jalan-jalan ke sini kasih rating 0/100. Waduh, janganlah. Masa 0/100 Indonesian bos, ya kan? Itu tapi nggak apa-apa, hak setiap orang untuk memberikan, untuk menyuarakan. Hak setiap orang nggak ada masalah. Betul, tapi kalau masalah mau dipukulin itu soal belakangan. Iya, berarti follow up-nya yang berbeda bisa terjadi. Tapi gue yakin para penonton setuju lah sama gue, kalau bisa lagi ada di LAN event Indonesia itu akan much appreciated tentunya, baik untuk PUBG Mobile-nya, untuk skenanya juga itu akan keren sekali. But kita back to the game pace yang kedua. Pikmi still in the middle. Ada boom di sekitarnya, ada RRQ juga. Namun lihat entry dari selatan itu seperti semut mengerubungi gula, Cel. Swarming ya, swarming up dari bagian selatan. Tapi well, Pikmi seenggaknya diberikan ekspektasi untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi ada satu replay, ini replay yang tadi. Ini replay yang tadi ketika Roy sama Infinity bergesekan dan bersinggungan satu sama lain. Kita bakal lihat juga tempat yang sudah diambil sama Pikmi, ini tempat nyaman. Tinggal gimana caranya mereka mengeksekusi dan memaksimalkan kesempatan dan faktor-faktor yang sudah diberikan kepada Pikmi. Dan anyway, ada juga info kalau mereka dapat WWCD itu dapat $250 per match. Per match itu di Super Sunday atau in total? 27.000 bagi 200, ini berapa ya? Ini masalahnya dia cuma tulis. Sorry Jal, gue nambah jalan nih ya. Tapi sebenarnya chicken dinner ya dapat lagi uang tunai gitu kan ya. Ya pokoknya gitulah. Untuk diberikan kepada para player. Karena menurut gue gini. Ini satu hal yang menarik lagi untuk kita bahas. Pro player banyak mengatakan harus gaji gede atau enggak. Ada beberapa organisasi yang memang bisa untuk memberikan fee yang besar lah. Kita nggak bisa bohong akan hal tersebut karena mungkin dari performa pasti yang utama, kemudian engagement dari sosial media, banyaklah faktornya. Tapi menurut gua, real deal dari para pro player ketika mereka mau menambahkan material yang dia miliki di hidupnya, terutama uang atau harta, tentu menangkan turnamen-turnamen. Karena fantastis bro, sebenarnya numerical dari angka-angka turnamen, apalagi PUBG Mobile. Tidak henti-hentinya, setidaknya ini tahun ketiga ada kesempatan mendapatkan miliaran rupiah ketika kita berbicara nanti di Saudi. PMWI 2 kali ini PUBG Mobile World Cup. Belum lagi PMPL, selama ini PMSL, jadi the chance sebenarnya banyak sekali. Iya, ada PMCS juga nanti kan. Jadi sebenarnya menurut gue pribadi semakin ramai sih untuk e-sport scene dari PUBG Mobile-nya. Dan ini juga 200.000 US dollar itu untuk satu season ya. Jadi dikali 3 sebenarnya total 600.000 US dollar. Dan tadi winner-winner chicken dinner 250 US dollar itu per match. Itu ada untuk semua match. Semua match? Jadi total match yang dimainkan sepanjang PMSL dalam satu season itu 108. Jadi 250 dikali 108, 27.000 US dollar. Nah udah nggak bisa kurang ya. Oh my god, pas ya berarti hitungannya. $250 kalau kira-kira dikali 15.000 itu berarti ada sekitar 4 jutaan yang didapatkan. 50. 4250 nggak sih? Iya. Gua cek dulu ya. Kita cek dulu. Kalau kayaknya 4250 deh hitungannya. Tapi kita lihat terlebih dahulu, atau 3250 ya, sorry. Kita antara 3 ke 4 lah. Tapi kita lihat tadi tembakan dari Gek menuju ke arah bagian PA.
Namun belum ada knockdown yang terjadi, namun setidaknya itu adalah entry point bagi mereka untuk masuk. Ya. Jadi baik PEA maupun Geek harus melakukan sebuah fight dan ternyata 3.750.000 kurang lebih untuk setiap chicken. tergantung kursnya ya, tergantung kursnya. Jadi anyway emang ini adalah salah satu kompetisi yang benar-benar bergengsi, prestigious dan cuanable sekali. Cuanable, satu kata yang saya sangat suka. Ya, dan juga tim participation akan diberikan hadiah $200. Jadi lu nggak ngapa-ngapain, ya ngangong-ngangong aja di sini dapat $200 lah. Gokil banget ya, Iya kan? terus-menerus dapet ya. $200, terus ke last chance terus $200. Ya sebenarnya nggak ngapa-ngapain, ngangong-ngangong dapat uang jajan, tapi Nerpeko sudah mulai perang juga dengan pemain-pemain PEA. Bahkan 2 player sudah ditumbangkan. Satu dieliminasi oleh Boom juga join di sana untuk melakukan tembakan. Tapi tim X kali ini Secret X melakukan pergerakan. UMP digunakan oleh Valak, tapi sayang sekali UMP yang menjadi tembakan tidak terlalu on point. Sementara gue lihat dari tim RRQ juga sepertinya satu player sudah ditumbangkan oleh Boom Esport karena memang satu jalur yang sama dari arah jam 3. Ya, arah jam 3 dan juga mereka bertarung di bagian pinggir jalan dan PEA kembali ke setelan pabrik. Waduh, habis Dan chicken ya. Dengan demikian, goodbye PEA untuk di Super Sunday. Nice try PEA, Pahang Esports Academy. Kalian coba lagi Season depan. Itu dia. Berarti juga tidak akan melihat PEA di Grand Final, teman-teman sekalian. Tapi itulah perjuangan dalam kompetisi, juga pasti akan ada yang menang dan juga ada yang kalah. So, yang paling terpenting lagi-lagi experience yang didapat mungkin akan menjadi bekal yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Tapi Pak Guru Rocky sedang dalam pergerakan masuk ke dalam zona atau mendekat ke arah bagian teman-temannya, tertembak tadi. NKT sepertinya menjadi aktor antagonis membuat Rocky tidak bisa untuk masuk ke permainan karena Cleon mau revive pun sedang melakukan sebuah fight dengan Geek Fam bahkan sekarang datang. Tidak hanya NKT, Geek Fam Malaysia juga ada di sini. Agak panik sepertinya untuk Todak, sudah mulai dihantui oleh banyak sekali lawan-lawannya. Terbakar pula 2 pemain yang knockdown dari Todak, padahal mereka butuh poin, mereka butuh menambah kembali billing permainan mereka. Satu persatu dirontokkan begitu saja karena NKT udah bermain nothing tulus. Mereka bakal tabrak-tabrak saja untuk mengambil poin demi poin dan Todak dicabut nyawa mereka. Selesai Todak dengan 85 poin. Sisa Sersia yang Atau mungkin Pygmy. atau Pygmy yang bisa ngejar. Atau Sam9. Wah, Gawat Todak sekali. saat ini memang terlihat lolos. Tapi sulit tentunya dengan poinnya masih aktif dan player yang masih sangat banyak dari tim-tim yang ada di bawahnya, Jel. Nah itu dia, cuma bisa berharap dan berdoa dengan sangat kencang. Padahal dia cuma butuh nambah beberapa poin sebenarnya kan buat nahan placement mereka. Atau enggak tadi fight-nya menang gitu lawan NKT misalkan. Itu dia, dan hari ini kan sebenarnya Todak startingnya tidak terlalu buruk loh poinnya kan. Namun terus turun secara performa. Dan Todak juga adalah tim yang tidak pernah Super Sunday loh. Itu sebenarnya makanya udah tinggal doa kencang aja lah. Berharap semesta mendukung Todak menuju ke arah Super Sunday. Tapi ada pertemuan lagi di bagian arah jam 3 di bagian bawah zona. Boom bertemu dengan Geek Fam Malaysia. Tembakan dari bagian bawah, tidak sadar adanya Izane. Dan masih perang DBS. Pertarungan antara Heaven dan Hell juga kali ini. Masih di atas, masih digocek. Tapi tembakan Izane insane. Gila cuy. Langsung membuat Ken tidak berdaya dan Boom pulang. Boom tereliminasi. Oke, Boom akan tetap aman, tapi 2 game ini justru kita tidak lihat Boom yang maksimal. Bahkan 4 eliminasi tadi, sorry to say, bentuk dari still elimination antara RRQ dan juga tim PEA tadi kan, yang terjadi di bagian dalam zona. I don't know what happened. Tidak terlalu baik tentunya bagi Boom, walaupun aman tapi tidak boleh terjadi di Super Sunday besok. But the fight is still continue, teman-teman sekalian. Masuk ke arah bagian dari La Bendita, Roy barusan tereliminasi. Close combat antara RRQ dan juga tim Yudo O2, ada knockdown yang didapatkan tapi dari tim Sarsha. Masih ada 3 player yang mungkin akan mengubah keadaan. Masih bertahan, masih menunggu saja. Abi tidak mau membuka badannya. Mendengar suara step dari pemain-pemain Sersia sudah mulai dekat, sangat dekat. Kelihatan di depan sana bakal langsung di-pick. 1, 2, 3, 4, 5 belum ada yang connect sama sekali. Nge-whip tembakannya. Tapi ternyata tembakan yang baru kedua. Connect menuju ke arah satu pemain bernama Shopper. Mega Man membalaskan tembakan dari seorang Abi. Tapi dengan demikian trading knock yang terjadi bergulir terus-menerus. Last man standing. Yang tiba-tiba kameranya geser, RRQ-nya rata. Banyak banget perangnya RRQ. Harus merelakan match ini dan NKT ditabrak kembali oleh pemain-pemain Aztecs. Ini dia kita lihat Triple F di last man standing dan dari NKT
diratakan oleh Secret X dengan tiba-tiba terjadi push yang tidak terduga-duga. Tapi Pikmi tidak tertembak. Dari bagian manakah? Sersia justru berhasil untuk melakukan sebuah regrouping, melakukan reset situation. Sersia sudah mengejar Todak, Pikmi satu orang tertumbangkan, mudah-mudahan bisa untuk kembali melakukan revive. Sementara Razor melakukan tembakan dari bagian atas. Gua berharap Sersia bisa diratakan di saat ini agar Pikmi bisa mengejar. Dapatkan satu, Yudo O2. Yudo O2 akan melakukan tembakan lagi. Please satu lagi, please satu lagi Yudo O2. Kalian bisa, Yudo O2. Jumper akan ada sebuah pengamatan, itu dia tembakan ke arah bagian bawah. Satu eliminasi lagi, Nate Dikuk. 3, 2, 1, lempar ke arah bagian bawah dan seorang jumper meletup di sana, ternyata terlalu dekat. Dan itu dia, Sersia rata. Kesempatan bagi Pikmi untuk mengejar poin yang tertinggal. Dua tim poinnya sudah mati di atas dari Pikmi, ada Sersia dan juga Todak. Sam9 pun selesai. Hanya Pikmi yang punya kesempatan untuk nyalip posisi dari Sersia. Pikmi ada di bagian rumah panjang, di sekitaran mereka ada STX. Tapi STX saat ini hanya dengan 2 pemainnya saja, sementara Infinity di arah yang berdekatan, di arah yang berlawanan juga sudah mulai mengintai. Pikmi ada kesempatan. Tinggal gimana caranya at least mereka nambahin 5 poin lah. 6 poin. 6 poin udah baru aman bisa kita katakan ya. Tapi benar kata Jelly, dengan tidak ada SM9, dengan tadi juga tereliminasinya Sersia di bagian awal bisa menjadi kesempatan. Dan STX sebenarnya tidak buruk-buruk amat dia ada di sana. Bisa jadi akan menjadi penghalang layer pertama kalau ada push dari Infinity, Creed VIP, atau mungkin Talon. Yang gue khawatirkan justru pergerakan dari Void dan juga Yudo O2. Kalau mereka tidak bertemu dan melakukan fight, kalau mereka komit ke arah bagian Pikmi yang sekarang mentalnya mungkin agak sedikit keguncang, mudah-mudahan, oh enggak, gua tarik kata-kata gua. Tidak ada keguncang, pukul-pukulan tetap terjadi. Ya sudah, Pikmi lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Tapi kayaknya rumahnya Pikmi itu enak deh. Susah buat susah buat di push kalau menurut gue pribadi. Dan ternyata kali ini bakal ada close comment terjadi kembali dari Creed VIP dengan STX yang tiba-tiba masih bisa menghantam satu sama lain. Tapi Creed VIP win the fight, STX pulang. Dan bahkan dari Creed VIP pun perlu melakukan reset dengan cepat karena Pikmi sudah mulai mengintai juga dari bagian dalam. Retake yang sukses dimainkan oleh pemain-pemain dari Creed VIP. Saat ini hanya tersisa 7 tim saja. 7 tim yang masih belum terpantau lagi akan melakukan fight atau tidak. Tapi Geek Fam Malaysia dari bagian pinggiran zona, mereka sudah berputar-putar kembali. Kalau kita pantau dari poinnya, sebenarnya dari Creed VIP mereka butuh poin yang sangat tinggi sekali. Mereka butuh chicken dinner harga mati dan perlu double digit eliminations kalau mereka mau bisa mengamankan slot menuju ke arah Super Sunday. Tapi sejauh ini sepertinya tidak ada lagi tim yang bakal komit untuk melakukan fight. Karena stage kelima pun mau mengecil menuju ke arah stage keempat, masih ada waktu sekitaran 2 menit pertama. Infinity hanya mengintai-mengintai saja dari bagian kejauhan. Sementara ini dari Talon juga kayaknya nggak mau banyak melakukan pergerakan banyak. Dan melihat masih ada banyaknya tim yang melakukan setup positioning, Pikmi pun nyaman aja di bagian atas sana. Poin Zeta berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari Talon. Red Face nampaknya terculik begitu saja karena memang entry position dari Talon dan juga poin berdekatan. Satu jalur entry. Logan yang terpantau masih di-tap-tap saja oleh Jobrenki karena memang peluru dari Jobrenki juga tidak banyak. Jadi pastinya tidak mau kehilangan peluru untuk di match selanjutnya. BTW gue masih ngomong terus ya soalnya Eldogi. Oh udah balik. Gak apa-apa. Selamat datang Eldogi kembali. Saya kembali. Tenang-tenang, belum ada yang terjadi lagi kok. Belum ada yang terjadi lagi. Ya begitulah kalau tiba-tiba dipanggil ya. Dipanggil sama alam, itu dia. Alam yang mana dulu? Bukan alam Badukun atau bosnya Yeah. Pikmi. Di owner ya. Tapi kita lanjutkan. Dari tadi ternyata belum ada fight yang begitu on point. Tapi kalau gua lihat berarti tim X rata ya sama Creed VIP barusan. Iya, tim X rata. Dan ini membuka kesempatan juga buat Creed VIP nambah poin mereka karena memang mereka adalah saat ini tim yang sedang butuh-butuhnya poin banget. Tapi Infinity tiba-tiba datang langsung menghantam pemain-pemain Talon, ditabrak begitu saja. Mendapatkan beberapa eliminasi, Lobby ternyata berhasil dan juga satu kawannya membuat tim Talon kali ini kalang kabut. Hanya menyisakan satu orang dan Excel dengan sebuah net mungkin ada damage yang bisa diberikan. Namun lihat bagaimana permainan dari tim Infinity begitu on point. Bahkan mengeliminasi knockdown yang terjadi dan Nexus dari bagian atas membuat Talon tidak melanjutkan permainan. Oh belum. Oh iya, udah. rata juga ternyata. Dari asetnya turun health point, naik dikit lagi baru tereliminasi. Agak delay sedikit ya, tapi mau bagaimanapun juga Talon udah mendapatkan tempat paling tinggi atau slot bisa dibilang klasemen tertinggi gitu kan. Terkejar pun sulit sih Talon sekarang.
masih bisa kalau Voin dapat chicken. 137, 123 ya masih bisa. Kalau Voin dapat chicken, dapat elimination sebanyak masih bisa ngejar untuk posisi pertamanya. Jadi tinggal rebut-rebutan prize pool doang ini judulnya. Sementara waktu juga dari Geek Fam, mereka sudah mulai mendekat kembali menuju ke arah pemain Creed VIP. Ada satu granat yang siap dilontarkan, matang menuju ke arah bagian depan, kena dua! Debrut! Buy one get one free! Bahkan ada needs, follow up kembali menuju ke arah pemain Creed VIP. Wow, Geek Fam Malaysia ini adalah opening bagi mereka. Bahkan Aizen juga melakukan sebuah ending. Dari Voki pun juga sudah cukup low HP. Dan sepertinya Geek Fam akan langsung masuk ke arah bagian pertahanan dari Creed VIP. Pada tumbang ke arah bagian Aizen. Snipes kali ini mungkin akan menjadi pembeda, akan menjadi eksekutor yang terakhir untuk untuk Creed VIP. Nate dilempar dari Snipes dari tim Creed VIP. Newbie sudah sangat low HP. Debrut sudah tahu titik target dari lawannya. Nate dilempar kembali lagi. Apakah meletup ke bagian Newbie? Ternyata belum, Jali. Masih ditungguin saja, ada usaha revive yang sedang dilakukan. Newbie pun memasak granat, tidak kena, malah kena teman. Timpuk-timpukan teman ini lagi. Ngetren banget sepertinya. Dan Snipes pun cari kembali di manakah pemain terakhir dari Creed VIP. Ada di balik traktor, ada di balik monster truck, kelihatan di depan sana, tapi masih dicari kembali, digocek kembali juga. Mampukah seorang Chewy atau Newbie melakukan clutch 1v2 situation saat ini? Snipes tidak ada waktu melakukan healing, tapi sepertinya akan dipaksakan begitu saja untuk melakukan healing. Newbies pun nggak berani untuk langsung maju aja. Satu pemain terakhir yang akan menjadi pembeda, akan menjadi penyelamatkan Newbies. Pemain asal Brunei Darussalam sebentar lagi mungkin akan melakukan clutch, masih melakukan reload, masih diupayakan, masih dimainin dari bagian belakang, tapi Joe Brinky is here. Joe Brinky will join the fight. Ini menjadi sebuah third party yang tidak terduga-duga dan ternyata Creed VIP gagal untuk mengejar poin dan bahkan Pygmy. Ini kesempatan untuk mendulang poin lebih tinggi lagi. Dan itu dia poin kelima untuk Pygmy. Dan secara poin kali ini sudah sama dengan Sergia. Tinggal kita lihat di total terakhir akan ada placement point juga. Berarti Pygmy akan lolos juga ke Super Sunday di hari esok, Jali. Ditambah top 3 juga. Ini adalah kemenangan lagi dan lagi untuk tim Indonesia karena besok akan semuanya bermain di Super Sunday yang terakhir. Ya, kalau perhitungan secara kasar harusnya main. Valid 99,9999%. Betul. Ya. Seperti sabun tangan. Ya, yang penting saya yakin maksudnya poinnya segitu. Enggak. Hawi. Enggak, maksudnya. Ya, sabun tangan. Poin, 99% bakteri mati. Ya. Ya, itu maksudnya yang penting yakin poinnya segitu. Betul, itu. lanjut Jali. Kita melihat Iya. kali ini Jumper akan mulai melakukan fight dengan Voin. Yang tentu dua orang tidak akan bisa maksimal, bahkan sudah ada damage yang diberikan. Headshot tadi sepertinya tembakan dari Dimti atau siapa dari bagian depan sana. Ternyata Supernan juga memberikan andil yang cukup besar dari damage tersebut. Jumper masih bandel, itu berbahaya sekali bagi dia. Nate dari Maxius, Cook lagi 3-2-1 high toss ke arah bagian depan dari seorang Maxius. Malah top dari sana, ternyata masih terlalu jauh, Jali. Terlalu jauh karena berada di bagian belakang punggung dari seorang Jumper. Mampukah Jumper untuk menambah poin mereka? Untuk meningkatkan WWCD forecast-nya yang 16% supaya naik lagi forecast-nya tidak 16%. Sementara waktu dari Pygmy pun melihat dan mengintai dari bagian kejauhan. Ada Voin Zeta. Voin Zeta sudah mulai masuk dalam radar, tapi Pygmy begitu berani untuk melebarkan posisinya. Dan sama halnya juga dengan Voin, sadar dengan adanya Yudu Utu Jumper di bagian kiri. Akan dilontarkan low toss granat dari seorang Supernan, diganti menjadi high toss menuju ke arah seorang Jumper. Nggak bisa kemana-mana, itu harusnya connect, meledak. Oh no. Tidak connect. Terlalu matang seperti granat tadi. Tapi kali ini tembakan dari Kenan dan juga Maxius akan menjadi sebuah ending bagi seorang Jumper. Jumper menjadi eliminasi yang ke-7 untuk tim Voin. Dan dari tim Yudo O2 hanya menyisakan satu orang saja. Joe Brenky mengambil inisiasi untuk memotong pergerakan dari Voin. Zeta menggunakan sebuah monster truck. Satu kendaraan yang dengan hit mark terbesar bisa ditembaki. Zeta turun memang dari sana. Dan bahkan Zeta memberikan damage yang cukup besar ke arah Billboard. Tapi tumbang seorang Zeta. Dua orang terakhir yang ternyata menjadi duri dalam daging. Last man standing yang mengganggu.
dari bagian belakang dari seorang Yen, tapi ini tidak membuat Jobranky menyerah. Jobranky maju, Jobranky menghantam Voin. Voin pulang, dan ini adalah balas dendam setelah tadi Voin memulangkan Pygmy. Yap. 3-on-1 situation yang di dalam akan dikejar oleh Jobranky. Satu orang dengan interview yang luar biasa, tembakan dari Jobranky, tembakan dari satu orang lainnya itu Frexy, dan rata Pygmy Duxer, tapi menutup dengan chicken dinner dan bermain di Super Sunday esok hari bersama dengan 7 tim Indonesia lainnya. Congratulations, 8 tim Indonesia akhirnya akan bermain kembali di Super Sunday. Dan Indonesia kembali menjadi yang punya setengah-setengah. Sea, oh my god, sebuah bukti bahwasanya keanggotaan terbanyak di PMSL Sea adalah bukti bahwasanya memang tim Indonesia sudah seberkembang itu, sudah seluar biasa itu. Namun besok tentunya dengan 8 tim di Super Sunday kita juga akan diberikan taktik Duxer karena akan banyak pertemuan tim Indonesia yang terjadi juga tentunya. Ya, karena memang semakin banyak tim yang masuk, semakin besar chance mereka juga bertemu ketika sedang melakukan rotasi. Tapi ini dia untuk Pygmy dengan data statistik 9 poin untuk eliminationsnya, ditambah dengan winner chicken dinner 19 poin. Aman sih, aman banget harusnya. Sudah sangat aman, bahkan mendekati 100 poin berarti mereka dapat ya, 99 secara total. Pygmy ini ngasih kita jantung -1 ya, karena tadi udah dikejar banyak tim, Sarsia ngejar, Infinity ngejar, Geek ngejar, sampai akhirnya dibalikan lagi dengan chicken dinner. Kayak ngeprank gitu loh Pygmy di game terakhir ini. Tapi semesta mendukung Pygmy banget sih. Semesta mendukung Pygmy, betul. Zona ke kanan, ya kan? Dia juga nggak lagi turun di bagian Hacienda, berpindah ke arah bagian Minas, dan akhirnya terdukung sekali untuk zonanya. Ya. Dan untuk man of the match, Jobranky, Joshua diobok-obok. Memang Pygmy butuh Joshua sih. Mungkin BA baru, Joshua. Jobranky kan namanya Joshua. Iya tahu, ya, maksudnya BA baru Joshua. Joshua. Iya kan? Tapi memang kemarin pas Jobranky nggak main, mereka ketinggalan poin jauh banget. Makanya itu yang bikin mereka harus main di last chance kan. Sayang banget I-10 sebagai pengganti ternyata belum mampu ya untuk bermain cukup baik di PMSL. Tapi balik lagi memang nggak bisa semudah itu. Terlalu banyak faktor yang berpengaruh kepada sebuah player apakah bisa main baik atau tidak dalam sebuah tim. Namun ketika kembalinya seorang Jobranky, untungnya itulah puzzle yang kembali lagi lengkap dan akhirnya mendapatkan kemenangan di game terakhir, dibuka dengan Chicken Indo, ditutup dengan Chicken Indo, sama kayak hari terakhir group stage kemarin. Dan dak-dikduknya Pygmy ngebuat mereka tetap lolos ke Super Sunday. Iya. Dan ini dia untuk match recapnya ya. Tadi top 4 yang memang kita lihat survive sampai ke late game. Poin tuh tadi tuh mereka terlihat banget karena mereka pengen dapat WCD plus elim banyak supaya bisa nyalip poin si Boom dan juga RRQ. RRQ. Paling atas iya ya RRQ kan? Iya, mereka pengen nyalip. Ya dapat hadiahnya kan lebih banyak kalau di top 1, top 2. Tapi RRQ ya benar-benar. Yang tadi udah sangat sulit dikejar bisa kita katakan ya. Poinnya yes. Ini juga tadi adalah menjadi highlight terakhir kita di last chance untuk PMSL Sea Spring 2024 ini. Dan ini gue katakan tadi, Boom menurut gue belum mendapatkan permainan yang begitu on point karena lebih banyak steal elimination tadi dan juga knockdown jarak jauh. Tapi di close combat Boom dikagetkan oleh Geek Fam. Satu persatu ditumbangkan, bahkan knock-in yang terjadi. Dan ini adalah malapetaka besar, gue yakin akan cukup bersedih bagi tim Todak karena mimpi mereka terbuka di minggu kali ini dengan group stage yang cukup baik, bahkan hampir lolos langsung Super Sunday. Kalaupun tadi ke last chance, mereka sebenarnya harusnya bisa untuk langsung mendapatkannya dengan sangat mudah karena starting dengan tidak begitu jauh dari peringkat pertamanya. Tapi ya itu tadi, gameplay mereka turun dan akhirnya tidak lolos ke Super Sunday esok. Sangat disayangkan Todak. Ya semoga untuk next season mereka bisa memperbaiki hal-hal yang perlu mereka benahi lah. Dan gue penasaran ya, season demi season tuh bisa ganti player gak sih? Kalau menurut gue harusnya bisa. Kalau menurut gue, soalnya kan ada banyak off day-nya kan sebelum masuk ke summer. Boleh Harusnya bisa banget. Apalagi kan modelnya adalah pencarian global setiap seasonnya, Jel. Di season pertama ini Spring cari PMGO. Ya kan? Di season, kenapa? Itu sih, siapa yang rambut putih Crit VIP gebrak-gebrak meja. Aduh. Lanjut. Ya, terus si Summer kan pencarian PMWC. Ya. Dan Fall berarti kan harusnya pencarian PMGC, ya kan? Makanya pencarian penggantian player harusnya mungkin dilakukan dong. Ada satu pertanyaan lagi sih yang masih ada di otak gue juga. Tuh? PMGC untuk tahun ini sistemnya itu poin lagi atau gimana masih belum tahu kan juga kita. Belum tahu, betul. Sebenarnya belum tahu, tapi nggak tahu kenapa gue punya feeling harusnya dari PMSL terakhir sih, Jal. Kalau feeling gue ya, soalnya
terlalu beraturan gitu loh untuk PMGO dari Spring, untuk PMWC dari Summer ya kan, dan mungkin untuk PMGC dari Fall gitu loh. Cuman kan balik lagi, info resminya nanti di PUBG Mobile Esport.id. Gua cuman menerka dari kayak apa ya, kayak Apa yang udah kebersinambungan. pernah Nah, betul. Apa yang sudah pernah terjadi dan memang Todak nggak nambah poin jauh Enggak. banget. 68 loh mereka start. udah kegeser. Todak udah kegeser, Cersei juga udah kegeser. Harusnya ya, coba. Enggak, maksud gua Todak start hari itu 68 poin loh. Ya, Sangat ya. jauh, maksudnya sangat tidak banyak yang mereka kumpulkan di hari ini berarti. Nggak tahu apa yang terjadi untuk mereka. Oh my goodness, ladies and gentlemen, ya guys ya. Tapi ini dia Pick Me, luar biasa banget. Gue tetap concern ke Todak karena kan ada 2 player Indo juga di sana ya kan, ada Cleon, Pak Guru Rocky. Sama-sama itu juga Iya yang kan? bikin jadi concern gue Ah. juga. Gue belum sempet nanya sih kenapanya, tapi ya semoga cepat membaik lah sebelum nanti masuk ke season baru. Dan untuk match Miramar tadi memang kita lihat udah ada beberapa tim yang pasrah, ada beberapa tim juga yang try hard untuk bisa memaksimalkan posisi. Tapi Pick Me, benar-benar semesta mendukung Pick Me untuk bisa mendapatkan WWCD. Apalagi juga tadi kita lihat mereka rotasinya baik banget. Apa yang tadi sempat dipredik ya, rotasi sama Eldoge benar. Dan sejauh ini untuk Todak, Roy, PA, Sam9 tidak dapat poin yang maksimal. Sam9 juga untuk di last chance ini nggak terlalu ngegigit sih permainan mereka. Maka daripadanya, berarti juga mereka tidak lolos ya ke Super Sunday besok. Walaupun dengan modal besar yang mereka kumpulkan di minggu yang kedua, tapi balik lagi belum aman berarti posisi mereka. Apalagi Face Clan lolos, berarti Face Clan juga bisa menambah poin lagi ya kan untuk di Super Sunday kali ini. Dan berarti bersamaan dengan Secret X. Tadi Secret X lolos atau enggak ya? Nanti kita lihat lah total poinnya ya. Soalnya tadi di atas ya Secret X ya. Lolos. Berarti ini juga menjadi minggu kedua bagi Secret X untuk mendapatkan Super Sunday. Yang nggak lolos tuh seingat gue Cersei deh. Tapi ini dia untuk overall ranking seharusnya selamat kepada Talon, Void, RRQ, Boom, Pick Me. Top 5 tim Indonesia diikuti juga dengan Geek Malaysia, Infinity dan STX. Dan ternyata Secret X benar menjadi lolos yang keduanya mereka dan Infinity. Welcome boys untuk menuju ke Super Sunday yang pertama. Dan satu fakta lagi, perhitungan gue sedikit meleset karena semua tim Indonesia mendapatkan triple digit points di last chance kali ini. Congratulations tim Indonesia, semoga kalian gak kendor untuk besok, semoga tetap kencang permainannya ya. Karena banyak yang bilang ketika bermain di last chance nanti bakal nge-boosting kembali confidence mereka nanti bermain di Super Sunday. Semoga betul. 5 tim Indonesia yang hari ini bermain di last chance bisa mempertahankan agresifannya dan juga defensifnya. Tapi untuk 3 tim yang hari ini istirahat juga semoga mereka tidak terlena dengan istirahatnya. Semoga mereka tetap bermain dengan maksimal untuk besok di Super Sunday. Tapi gue penasaran dengan selisih poinnya. Berapa sih selisih poin dengan... Hashtag 9 ya. Iya, STX kan 90 nih sekarang. Sarsia mungkin atau mungkin tim yang lain. Kita akan lihat sebentar lagi atau mungkin Todak. Sementara kita akan melihat. Again, congratulations untuk Talon, Void, RRQ, Boom, dan juga Pick Me. Berarti kembali lengkap besok hari kita melihat ke-8 tim Indonesia ada di Super Sunday. Bahkan gue sangat senang dengan kolom komentar bahwasanya mendukung Pick Me secara utuh tadi. Dan fix lolos semua tim Indo. Memang ada delay ya teman-teman ya dengan kalian sekitar 15 menit. Tapi gue benar-benar enjoy. Dan ini dia ternyata berbeda cukup banyak. 4 poin jauh dengan Sarsia. 4 poin cukup, ada gap point juga. Anyway, nice try buat Sarsia, Todak, Sam9, PA, Crit VIP, KT, Yudo2 dan juga Roy Esports. Well done buat kalian ya, yang tidak lolos ke Super Sunday, yang udah confirm tidak menuju ke Grand Final juga ada tim-tim yang nggak lolos 3 minggu berarti kayak Todak, PEA, Roy, Crit VIP. tetap 6 tim, 5 tim ya berarti. 5 tim kan Infinity tadi masuk. Ya, berarti Todak, PEA, Crit VIP, U22 sama Roy yang udah confirm tidak melaju ke babak final. Oh my goodness. Dan ini dia teman-teman semua untuk qualified Super Sunday yang terakhir.
Dari group stage kita melihat Team Flash, The Xavier, Bigatron, Vampire, Alter Ego Ares, MRPX, Face Clan, dan Euro Lions. Dan dari Last Gen, Talon, Void, RRQ, Boom, Pick Me, Geek, Infinity, dan Team Secret X. Dan tentunya kembali kita katakan seluruh tim Indonesia akan bermain di Super Sunday esok hari. Yes, lagi dan lagi. Week 2, week 3, back to back tim Indonesia, full squad. Main di bagian Super Sunday, tinggal gimana caranya mereka memaksimalkan poin mereka besok ya. Jadi kita harapkan tetap bisa lolos lagi nanti 8 tim Indonesia ke final karena pastinya bakal seru juga untuk melihat dan kesempatan kita untuk bisa mendapatkan juara juga lebih besar karena ada perwakilan yang lebih banyak. Betul. Dan tentu tontonannya sangat menarik karena semua tim Indonesia ada di esok hari tentunya. Dan itu akan membuat harusnya kita lebih semangat lagi. Yuk kita buat view yang begitu meledak. Jangan lupa drop the like saya juga besok. Ya. Karena menurut gua besok juga akan cukup spesial. Karena ada 2 orang yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu juga akan kembali di meja caster. Dan ini akan membuat mungkin Super Sunday besok akan cukup spesial. Dan juga tentunya kita harapkan hasil positif untuk Grand Final juga, Jel. Akan terlaksana banyak tim Indonesia di sana. Benar. Besok Pasta Wolfie is back. Jadi buat kalian yang nanya, kemana Wolfie? Besok akan ditemani oleh Pasta dan Wolfie. Untuk di Super Sunday terakhir atau